Indosiar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. UNGD your life with ours, your life with ours, your life with ours. Gue tuh ingin menyapa secara usus. Kok secara usus sih, Bo? Kambing, sapi, apa usus apa? Khusus maksud gue, khusus. Kalau ibaratnya kalau di musola tuh wabil khusus gitu ya. Kenapa keluarnya usus? Ya aneh deh. Kepada dua teman kita. Boleh nggak rapi-rapinya tuh sebelum acara? Ulang ya. Gue tuh ingin menyapa secara khusus Moza Pramita. Hai Moza. Moza, hai. Karena dia yang duluan dan terakhir tadi sebelum on the way gue kesini yang ini. Akhirnya udah rekaman Yolo gitu. Dia nanya nggak kenapa kita break? Gue ketemuan sama Moza waktu itu. Terus? Gue coba bilang iya belum sempet. Oh gitu. Iya. Bilangnya gitu, lu jangan lu umbar ceritanya. Makanya kalau nanya kayak gitu jangan ke gue, nanya ke Angie. Kalau ke gue pasti gue ceritain dah. Gak Gue bisa jadi PR berarti. Oh ya nggak jadi ya? Gak bisa. Dah lanjut lagi. Oke. Moza. Moza dan? Kenny Kartupos. Iya, gue hai juga. Kenny. Hai Kenny. Kenny juga menyenggol gue dengan waktu itu. Jadi gue lagi cerita bahwa gue dianggap muda sama seorang bapak di saat gue lagi mendaftar kuliah anak gue. Terus kata Kenny, kalau muda taping podcast dong. Yolo. Katanya muda. Halus ya. Halus ya. Sobat, Makasih, iya. Kenny. Sobat Iya, Budiman iya. tuh nyenggolnya tuh dari yang halus sampai yang kasar kalau Iya, di gue. iya, iya. Terus Jill juga happy. Fandis. Jill Fandis yang Fandis kata Fandis. gue. Mau taping podcast, yeay! Gitu. Iya. Emang Happy siapa? happy. Enggak, maksudnya Jill senang. juga happy. Capek banget sih. Duh. Dan gue tuh bangga banget ya, Wet ya. Kan kemarin itu gue liburan ke Jepang kan. Gue pikir gue akan ketemu ya teman-teman dari Indonesia aja gitu yang kenal gue sebagai MC. Bo, enggak loh. Yang nyamperin gue itu sampai gue ke klub malam, gue di Disneyland, itu Sobat Budiman loh, Nek. Serius? Iya. Di klub malam? Oh, Di iya? klub malam. Klub malam apa? Namanya Bear Blue apa-apa gitu. Oh, Kenapa Bear Blue? Sumimasen gitu ya? Irashimasen! Gitu. Podcast Sayolo, Enggak orang Indonesia. enggak, gua Satu bener. orang Indonesia Ya, yang lagi gitu, jalan-jalan ngomongin ke juga Jepang. dengerin. Satu lagi orang Indonesia Tinggal yang di Jepang. tinggal di Jepang. Oh, nice. Kalau nggak salah kan juga banyak Sobat Yolo yang tinggal di Eropa kan? Iya. Iya, Tapi kan dengerin kemarin Jepang. gue nggak ke Eropa, Cin. Iya, benar-benar. Lu juga ngadi-ngadi. Nanti dia ke Eropa. Dia tahun ini mau ke Eropa loh. Iya, Udah beli April. tiket bisnis kelas. Uangnya banyak banget. Itu dia. Lo boleh jabatannya, uang kerjaan lo banyak, tapi lo nggak kemana-mana. Iya, Nggak dihitung tuh. iya. Cuman Bali doang. Nggak dihitung Iya, loh. iya. Singapura bisnis trip. Iya. ya kan? Dia Bukan, dong. iya, bukan masalah jabatan, ini masalah ulekan. Tapi gue terima mau kasih ngingetin. ya Sobat Yolo ya yang sudah menyapa-nyapa kita Benar, ya. Senang benar. deh kita dapat perhatian itu. Itu membuat kita semakin semangat. Betul. Bahkan dari teman-teman deket kita juga nih, teman-teman yang kenal kita juga ternyata banyak yang senang dengerin Yolo. Benar. Seneng deh Iya. gitu. Nah ini sekarang kita udah hadir dalam format baru dalam bentuk video yang bisa ditonton eksklusif di Tip Tip. Jadi langsung aja download dan kemudian beli konten video Yolo di Tip Tip dan juga konten digital lainnya. Iya dong, gitu biar kita tuh jadi makin kelihatan gini loh. Ya kan kalau di Spotify Di kan nggak radio. kayak di Iya, radio iya, kata gue iya, nggak iya. kelihatan cuma suaranya Iya, doang kan. betul. Iya kalau ini kan kelihatan. Benar. Jadi gue harus duduk cakep gitu, udah gitu sofanya nggak boleh. Iya. Makanya Makanya tadi tadi- udah makanya- telat, udah telat. Lo mau bilang lo duduk cakep apa gue? Ini kayak nggak pernah syuting nih. Makanya orang-orang tadi gue ini. gini pas lu bilang gini, jangan lupa ini bisa dilihat. Oh iya dilihat. Bener. Topik kita kali ini adalah Yes. kita dapat sebuah Duduknya. kalau direct message ya. Ini pasti niru Ethan nih. Ethan, Ember. Anak Ethan. Ethan. Iya, bener. Dari hampir 2 bulan kita break, banyak banget yang DM kita, curhat juga ke kita. Salah satu curhatannya adalah di Zoom sama dia. Di Zoom. Karena gue mau baca tulisannya kecil, Bener monyong. dong. Kemarin kan ada acara ya, acaranya karaoke gitu. Jadi ada DJ-nya terus kayak anak-anak zaman sekarang. Lu Zoom?
Tapi yang datang bapak-bapak semua. Semua ngeluarin handphone dong. Ngeluarin handphone kan pengen nyanyi semua ya. Begitu dibuka, gerakan pertamanya set. Zoom. Gak kelihatan. The Zoom. Ini adalah Mbaknya belum pakai kacamata progresif ya? Udah. Oh udah. Sumpah, mau coba. Progresif ini. Ngeliatnya tapi masih gitu. Masih gitu ya. Tapi setiap ngeliat tuh masih gitu loh. cetakannya belum pas. Gue aja kacamata hitam gue progresif. Beneran? Ciu-ciu. Progresif ini. Akhirnya gue punya pakai kacamata hitam yang progresif. Cobain deh, Cip. Bo, jangan sedih, Bo. Kaca mobilnya dia jadi diprogresifin. Iya. Sama kaca rumahnya dia. Gue sekarang udah temenan sama Biar enak kalau ngeliat apa-apa. kaca mobilnya diprogresif. Jadi gue udah temenan sama Anna Wintour sama Mas Didi Budiarjo. Kacamata hitamnya progresif. Benar. Bener gak sih Mas Didi? Jadi gak enak nih. Fafa Didin, dari semalam gue mikir, dia posting. Iya. Gimana cara Fafa Didin tuh manajernya NZ, Deva Mahendra. Iya, hai Iya. Fafa. Iya. Gue pernah ketemu tuh Deva Mahendra. Dev sama Hendra apa Deva Mahendra? Deva Mahendra. Dev Kalau sama di- Mahendra. Deva. Deva. Gue jadi ragu-ragu nih, Ji. Deva. Bantuin gue dong. Deva. Bukan yang anaknya Mahendra. Marini Sumarnis. Bukan, Itu itu Dava. Dava. Iya. Iya, Bener, beda. tapi tulisan Deva. dulu ngomongnya Deva Mahendra gitu. Lo tadi caranya. Dev sama Hendra. Oh, salah ngomong ya. Iya, Deva Dev sama Mahendra. Hendra. Yang Main tetangga masa gitu. Iya, itu. Udah diterusin. Fafa Didin. Kesel kreak sendiri. Narik. Sini gue Makanya lu bacain. Kebanyakan gaya sih lo. Kata Fafa Didin, gue dari semalam gue mikir gimana caranya Raffi, which is ini pasti Raffi Ahmad ya, ya kan, di puncak karirnya yang durasinya segitu lama, yang tidak sedikit orang ingin memanfaatkan dia, tapi dia tetap disayang klien maupun teman. Terus? Emang ada? Terus si Iwet ya. komentar. Kak Iwet, bahas di Yolo dong gimana memilih yang terbaik buat kita tapi tidak dibenci manusia lain atas rejection yang kita pilih. Bagaimana mereject sesuatu tanpa harus menyakiti hati yang lain. Iya nih susah nih. Dan gue tuh orangnya nggak bisa tuh, nggak enakan gue. Rejecting. Jadi ini kita membahas mengenai bagaimana Menolak ya? menolak. Sinian kejauhan kalau lo di situ. Ini kan kameranya gede ya. Enggak. Kalau itunya enggak tuh. Kameranya kecil tapi lensanya wide. Gitu-gitu. Oh, Nah iya. gini. Kameranya sih kecil nggak gede. Kameranya gede. Salam lulu, gue Rani. TVRI kali ya kameranya gede. Nanti yang punya TVRI tersinggung. Yang punya TVRI suka nonton kita. Masa? Siapa yang punya TVRI? Tuh ada di tip-tip tuh kelihatan namanya. Siapa sih Boy yang punya TVRI? Negara, negara Pemerintah goblok. tahu. Gimana sih lo? Kira-kira dong kalau mau ngacoin temennya, please deh. Gimana gue mau jadi konten kreator kaya yang punya TVRI aja nggak tahu. Content creator nggak boleh marah-marah. Hah? Enggak, trennya sekarang konten kreator tuh marah-marah. Kenapa sih gue juga pengen nanya? Ya ganti topik. Orang tuh Iya juga loh. kenapa sih Jangan. suka marah-marah Iya loh, di sosial media? Maksudnya ya kan kalau kesel sama sesuatu, gue tuh belakangan ini ya semakin bertambahnya umur ya, semakin deket gitu sama udah semakin bau-bau tanah gitu istilahnya ya. Gue tuh udah mulai ngurangin loh curhat di sosial media, Iya. marah-marah di sosial media gitu. Iya. Itu kan kayak yang apaan sih? Kan lu gitu. sebagai pengamat. Nah iya, coba. Pengamat Fashion. Gue pengamat fashion. apa sih dunia digital, kehidupan media, anak-anak iya. muda. Kan gue gitu. praktisi media dan advertising. Nah, lu sebagai praktisi media dan advertising gitu. Apa hasil Kenapa sih? pengamatan lu? Kok sekarang orang Cari perhatian marah-marah? aja sebenarnya. Oh gitu. Karena kan gini, yang masuk ke dalam medium itu kan banyak banget orangnya. Nah dia harus stand out dong. Ya kayak zaman dulu, kalau misalnya zaman dulu kalau jadi selebriti, kalau lo nggak Punya kasus. atau punya karakter, Oh. lo nggak akan dilihat orang kan. Nah ini caranya cari perhatian zaman sekarang adalah dengan si marah-marah itu. Nah jeleknya dunia digital adalah kan mainnya algoritma. Karena yang marah-marah gitu disukai nama orang, dibacalah sama algoritma. Sehingga akhirnya yang disebar sama algoritma Yang itu, marah-marah. yang marah-marah itu. Akhirnya itu menjadi sebuah konsensus. Oh, biar dilihat banyak orang, gue mesti marah-marah. Oh. Oh makanya lu selalu marah-marah? Tidak pernah gua post. Iya benar. Dia mah marah di kantor, dia nggak marah di sosial media. Iya dong. benar. Enggak gitu juga. Oh, iya benar. Iya.
Rusak dong baik Tapi gue. tapi Yenji ya, Wet ya, Iya. gue tuh kan suka pengen tahu gitu kayak hari ini gitu mau rekaman podcast gitu, pengen tahu apa sih what's the sound of the city, apa yang lagi diomongin orang. Gue buka TikTok setengah jam, itu tuh gue langsung tahu apa yang sedang terjadi karena cepet banget kan komentar orang di TikTok. Gue tuh Wet, gue tuh jadi takut mau ngapa-ngapain loh. Karena Apapun nih kayaknya tuh untuk warganet, gue nggak mau bilang spesifik warga TikTok gitu ya, semua tuh salah aja kecuali diri dia. Ngerti nggak lo? Semua tuh jadi kayak serba salah aja, yang benar tuh cuman diri dia. Gue tuh jadi gini, oh my, serem ya nih. Nontonnya tuh konten-konten positif dan bermanfaat tuh di tip-tip. Emang iya sih, benar sih. Iya Terkotor. Iya sih. Lo mau ngomongin Jago banget. soal parenting, relationship, pokoknya semua ada sih, benar sih, gue Gimana? setuju. Di Tip-tip tip-tip. lah Iya, menurut bener. lo. Tapi ya, balik lagi nih. Ngerti nggak brandnya? Ngerti? Sepatu balet kan? Iya. Si itu. Repeto. Sepatunya sepatu balet. Kayak gini sih. Coba ini lo baru beli di sana ya? Enggak, ini udah lama. Emang sepatu banget. Anak Jaksel tahu Repeto, lo nggak ngerti Repeto kan lo? Norak. Tapi tadi balik lagi apa? Kita akan membahas tentang gimana Rejection. caranya rejection. Emang nggak gampang. Itu nggak gampang sih. Kita tuh mereject apa ya? Kayak penolakan halus aja juga susah. Iya. Ya Gue kan? pengen lebih bijaksana secara visual, tampilannya kayaknya. Dengan kacamata lu tuh Ah, nggak udah nggak bijak bijak. sih. Hah? Lu nggak bijak dengan. Ganti apa kacamata gue? Ya coba taruh di atas kepala. Oke, di sesi 2 ini gue akan lebih berwibawa. Belum ada sesi 2. Belum? Udah, orang dia udah cut. Gila ya lo kalian semua bersekongkol. Gue laporin sama yang punya tip-tip lo, gue kenal. Siapa? Negara! Itu TVRI goblok sama RRI yang punya negara. Aduh capek banget. Aduh keselio. Dua. Di antara kita bertiga, maaf gue potong, tapi di antara kita bertiga yang paling bisa menolak dengan halus tuh Dave yang nomor 1. Masa? Iya. Enggak. Dia tuh bisa loh bilang enggak. Gini, kalau menurut gue, dia bisa bilang enggak. Tapi halus atau enggak, gue nggak jamin. Iya kan? Iya kan? Di antara kita bertiga, gue setuju. Yang paling bisa bilang menolak tidak, dia sih bener, itu cuma Dave. Bener-bener. Iya Iya. Dave salah. Ya, tapi Kalau yang halus atau enggaknya, Iya. gue nggak berani jamin. Iya, yang betul. kalau lo tuh saklek menolaknya. Makanya jatuhnya orang banyak tersinggung sama gue. Iya. Dan itu baru-baru ini gue lakukan. Nah kalau gue ada yang menawarkan sesuatu, gue kan gak bisa nolak, gue menyublim. Enggak, di antara kita bertiga, Sudah gitu. lu yang paling Gua nggak sulit bisa. Gua nggak bisa. menolak. Gua Nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Lu nggak bisa nolak? Nah, gue setuju tuh. Menolak itu menurut gue butuh skill khusus. Asli. Butuh Susah banget. Gue orangnya nggak enakan. Minta tolong. Hmm. Minta bantuan, boleh nggak posting ini, posting itu, apa segala Iya. macam. Gue tuh Aduh, nggak susah enak, tau nggak sih? banget. Asli. Susah banget. Nah, lu kan menyublim. Kalau gue menghilang, katanya gue belum tahu tekniknya apa. Gue belum bisa menyublim soalnya. Maksudnya ghosting. Ghosting Ghosting. akhirnya gue jatuhnya. Iya, Jadi bener. tersinggung. Iya, instead of saying Iya. no, lu ghosting, lu Karena- tidak memberikan Iya, respon. Betul, karena Oke. kalau gue bilang no, jatuhnya saklek banget. Iya, tapi kalau Dave menolak dia bisa. Tapi kadang-kadang tuh suka yang dia juga lebih gila lagi, Bo. Enggak, gue nggak bisa. Kenapa? Enggak. Kalau misalnya ada ajakan ya, Sobat Yolo ya. Pergi yuk gini. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya gue lagi mau di rumah aja. Iya gue. Dia kan lebih gila lagi, Bo. Iya. Lu masih ada basa-basinya. Iya. Dia tuh lebih gila lagi, nolaknya tuh bener-bener nolak aja. Iya. Jadi coba ya, ini PR kita hari ini di episode kali ini adalah gimana caranya kita belajar untuk bisa mereject sesuatu tapi without hurting other feelings gitu. Nah itu tuh Itu gue. harus loh, itu seni loh. Iya. Itu skill loh yang harus kita unlock loh. Iya, betul. 2023 menolak secara halus Tanpa melukai perasaan orang yang ditolak. cek gitu Iya, ya, harus iya. gitu ya. Coba kasih tahu gimana caranya. Oke. Sebelum itu ya gue cuma pengen berkomentar bener apa kata Fafa Didin gitu ya, bahwa dia kan contohnya Raffi gitu ya. Untuk bisa jadi orang sukses nggak mungkin lo menjadi people pleaser, pasti ada orang-orang yang lo tolak, iya dong. Apalagi tuh yang mepet dia banyak banget dong pasti. Iya dong, lu mau iyain semua abis waktu lu 24 jam. Jack. Bukan lagi. Iya kan? Kayak gua aja, betul apa kata Iwet gitu. Gue tuh paling cepat memprioritaskan kepentingan hidup gue. Gue tadi yang ngomong itu. Oh, Angie.
Tapi lu ya Angie ya? Iya. Gue ya? Iya, Angie sama Iwet deh ya, jangan ribut lagi ya. Ntar repot kalau kita ribut, kalian berdua ribut lagi. Nyangkut. Jangan jauh-jauh kameranya. Kameranya kan di situ, kenapa gua nggak boleh di di sini sih? Katanya kameranya gede. White Angel nggak sih? Angel. Lelga nggak sih? Udah tutupan sekarang. Karamoy. Angel Karamoy. Oh iya benar. Oke, terus? Creepy nggak sih? Apa sih? Tadi Iya, tapi caranya itu halus sama sopan apa nggak tahu gue gitu, ya kan? Nah itu susah banget tuh, karena memang kalau gue nggak bisa mau menolak secara kasar maupun menolak secara halus, nggak bisa aja. Contoh ya, Angie, Wet ya. Oke, kita kasih kasus, Nah, iya. yang gampang dulu deh. Iya. Oke. Yang punya tip-tip datang, Pak. Ya dadah aja gue. Kan kita nggak pernah tahu. Oke. Nih ya, ini baru. Nggak usah dipancing gue loh. Nanti kasusnya beneran keluar. Lo juga pasti sering dong datang tawaran pekerjaan yang menurut lo nggak pengen kerjain karena apa istilahnya scope of work ya, scope of work. Nggak sesuai. Scope of worknya banyak dengan apa yang lo dapatkan nggak sesuai. Contoh ya, minggu lalu nih, gue baru di Launching parfum. Bukan, gue baru jangan dikorek dong. Gue baru di approach ya sama orang. Gue takut nih. Kita diem aja, Sama-sama udah. coba. Biar dia cerita sendiri Ini aja. gue suka takut keluar nama soalnya. Iya. Gue Oke. di approach gitu ya, hari Kamis. Deadline jawabannya hari Sabtu. Harus foto hari Senin. Dari keterbatasan durasi, gue tahu dong kalau gue ganjel beduk. Iya kan? Pasti ada artis lu yang nggak bisa, lu butuh bantuan gue kan. Ini untuk foto sama ya. Lagi. Oke, lanjut. Project lu ya? Bukan. Oke, izin dong. Iya. Oke. Terus ya? Soalnya gue menyublim di situ. Udah ditawarin. Oh, lo menyublim. Gue ghosting, hilang. Contoh ya. Iya. Terus dia intinya mau ngajakin foto, ya. Tapi Jangan lo korek. iya, jangan lo korek. Foto, bawa baju sendiri, make up sendiri. Oke, sesuai dengan ketentuan ini itu, mesti posting IG story sama feed, mesti datang event. Jir, banyak banget scope of work gue. Ya, gue mesti bawa ponakan, padahal kan gue lagi sekolah, mesti ngerayu dia. Sementara imbalannya itu Lu menurut cuma gue dibayar pakai beras 1 ton. ember. Enggak. 1 ton sih banyak banget, bisa menulis 1 gedung loh. Oh, bego lu ah. Lu. Palawija. Palawija. Iya, cuma dibayar pakai palawija yang nggak sesuai lah gitu. Jadi nggak butuh juga misalnya. Iya gitu. Jadi gue punya kebun kopra kan. Iya gitu. Jadi gue pikir udah gue mau nolak. Gue bilang sama manajer gue nih, salah nih orang nih kontaknya gue bilang gitu. Kalau misalnya gue nggak ini bisa kasar nih gue mau bilang ganjel beduknya gitu. Satu, karena waktunya udah mepet. Gitu. Tadinya gue udah ketik gini Wet gitu. Enggak, kayaknya dengan durasi waktu yang mepet aku nggak bisa ikutan deh. Lain kali mungkin kalau lebih panjang durasi persiapannya aku mau iya. Terus kata Mbak Oti gini, jangan nanti tersinggung. Bilang aja kalau lo mesti hari itu lo mesti rekaman podcast. Terus gue bilang gini, lah kan orang tahu Mbak kita lagi ribut, kita belum rekaman podcast. Gue bilang, masa gue nggak bohong? tahu gue sama Angie ribut. Ya kali nggak tahu. Bu, berarti dia ya sumbernya ya? Ini. Dia sumbernya ya? Kenapa gue? Lu yang ngasih tau ke orang-orang kalau gue berantem sama Iwet. Enggak, gue cuma taruh di status. Dia mah jawab bener pasti ya. Terus kalau gua akhirnya lagi nggak sempat. Iya. Akhirnya gue jawab aja, aduh sorry mas, kayaknya untuk yang kali ini aku nggak bisa ikutan deh, waktu persiapannya terlalu mepet, gue bilang gitu. Plus ponakan gue itu Gak lagi bisa. sekolah, gue bilang. Terus agak pushy dia gitu. Tapi akhirnya gue nggak balas-balas gitu. Pokoknya lu udah menyatakan bahwa no. Gitu No ya. gitu. Dan gue tapi semalaman gue kepikiran Ji, aduh dia pasti kecewa ya, aduh kok gue jahat sih nggak nolongin orang. Tapi menurut gue, gue berharap, kan Rani kirimin artikel tuh, gimana cara mengubah point of view rejection menjadi untuk growth. I hope from that experience, orang yang ngajak gue itu bisa melihat rejection itu sebagai a chance for growth gitu. Lain kali kalau lo mau ngajak orang, mau minta bantuan orang,
disesuaikan dong time frame-nya. Ya mas, kali deh lu dapat konten, lu dapat foto. Ya masa gue repot amat gue nyiapin anggota foto, gue make up, gue baju, gue posting. Lalu dapat namanya doang dong, Shay. Kan dapat apa gitu. Kan bagus dong itu bahwa you can change your perspective, rejection as a chance for growth gitu. Gue nanggepin Dave, boleh ya? Menurut gue setuju bahwa harus ada persepsi yang diubah dari topik kita ini. Kan kita ngomongin soal rejection tanpa mereject tanpa menyakiti perasaan orang lain. Menurut gue, setiap manusia itu punya hak loh. Untuk mengatakan iya dan tidak. Justru menurut gue, orang yang menawarkan sesuatu atau meminta bantuan justru harus sadar itu, kalau dia bilang tidak, jangan di-push. Jadi sebenarnya sekarang tuh kita kayak merubah point of view dari orang yang menawarkan sesuatu. Setiap kita datang dengan sebuah tawaran, misalnya gue nih nawarin lo harus sesuatu, siap bahwa it's Dave, yes or no. Dave, bikin konten yuk Dave, gue baru bikin bak mandi nih, gitu kan. Misalnya yuk, kita bikin konten, lo diceburin di bak mandi yuk. Lo anjir. Itu lagi hits gitu. Oh iya? Orang dicebur-ceburin di bak mandi? Enggak, lo didudukin di bangku di dalam sebuah bak air, terus lo guyur-guyur. Buat apa? Udah deh, lanjut dulu. Terus? Nah, tapi dia punya, gue di saat gue menawarkan itu ke Dave, gue harus siap dengan rejection. Basically, jadi sebenarnya justru kita dari topik ini, lu jangan khawatir lu menolak. Lo balik lagi, lu punya hak. Mungkin cara penyampaiannya kali ya yang mungkin agak lebih halus. Tapi nggak juga sih kalau kita juga mau ngomong saklek apa adanya, nggak masalah juga. Itu dia, maksud gue yang memang harus diubah. Aduh sorry, nggak sesuai budget misalnya. Yang harus diubah mindsetnya adalah orang yang menawarkan itu bahwa you have to be ready untuk di reject ya. When you come with something ya. Betul, dan ketika seseorang mereject lo nggak boleh tersinggung. Karena itu adalah haknya dia untuk menolak. Betul. Karena there is nothing personal with rejection loh. Mungkin situasinya aja belum cocok. Gitu, ya kan? Betul. Nothing personal loh, don't take everything personally loh. True, dan menurut gue adalah sebenarnya ini balik lagi ya. Menurut gue ini problem semua orang sih, ekspektasi sebenarnya yang harus di-manage. Bisa jadi si orang yang menawarkan lo itu, Dave, punya ekspektasi gini, Dave kan teman baik gue. Nah, itu dia yang repot. Mau bantuin gue. Nah, mungkin kali kalau kita membahas tentang gimana caranya kita mereject seseorang dengan tanpa menyakiti, mungkin kalau memang kita nggak kenal-kenal amat ya udah nggak apa-apa, profesional. Yang repot adalah di saat yang menawarkan kita adalah orang yang dekat sama kita. Itu nggak boleh double standard menurut gue. Tapi gue setuju. Nggak boleh double standard. Tapi tingkat kesulitannya lebih tinggi, betul. Tapi menurut gue gini, mudah-mudahan medium kita ini bisa menjadi pelajaran buat semua orang bahwa lo harus siap ya. Ketika menawarkan sesuatu lalu kemudian lo ditolak, ya terima. Lo kentut ya? Enggak. Ada bunyi tut gitu. Enggak dia gitu. Tenggorokan gue. Tenggorokan lo bunyinya kayak kentut. Lu mah jahat ya. Namanya juga udah umur. Permasalahannya ada aja sih. Orang dia bengong aja ngorok. Emang lu nggak ngorok kalau tidur? Kalau tidur lu bengong. Lu bengong aja ngorok. Dengar nggak kata gue tadi? Emang gue bengong aja ngorok? Iya. Lu gini diam terus. Masa sih, Bo? Masa sih nih? Udahlah kuping gue sekarang ada rambutnya. Gue bengong aja ngorok. Dia tuh insecure banget. Itu siapa sih ya? Ini sambil kita share ke, ini sedikit intermezzo ya. Makin tua loh Sobat nih. Yolo yang lagi menyaksikan di tip-tip ya. Jadi kalau menurut teorinya Dave, orang itu semakin, Dave apa lu sih? Dia. Oh ya, orang tuh apalagi laki-laki. Nah ini buat yang cowok-cowok nih yang ada di sini maupun penonton tip-tip. Orang laki-laki kalau semakin bertambah umur katanya kupingnya makin gede. Iya. Dan kemudian berbulu. Dan kemudian Sama satu Dan lagi. dia insecure banget. berambut, emangnya kita angsa berbulu. Dia bener. Dia insecure banget sama ini. Lo tuh yang paling insecure ya? Iya. Oke, jadi kalau lo makin bertambah umur dan kuping lo makin gede, apa yang akan lo lakukan? Pakai earmuff. Hadir di kemarin di Jepang, dunia lu belajar banyak ya? Iya. Dia mau pakai earmuff anjir. Ya Dennis, gue mau nanya. Kan lo insecure banget, kalau Iwet kayaknya ya Gue 2 udah hari gitu. sekali gue trimming ini gue. Enggak, tapi Dan gue kan setiap tambah kali, gedenya misalnya gimana? gini, kalau misalnya lo sebelahan sama gue, terus mata lo lari ke kuping gue, pasti gue langsung, aduh kenapa nih gue? Oh, dari tadi gue. Iya. Oke, nah untuk perkara berbulu bisa dicukur. Kalau makin gede? Begini dia tiba-tiba rambutnya boben. Lo tahu sebabnya kenapa? Dia kemursan. Monotokong. Kayak gue.
Atau gue Panjangin. belanja cibut, antem, anti tembem. Tapi lu perhatiin ya, lu yang punya teman-teman tuh yang udah pada berumur Bener-bener. atau lu udah berumur, lu lihat kuping lu saya gede banget. Masa sih? Sama satu lagi, suka tumbuh kutil. Di mana? Di Di mana? badan lo. Laki itu banyak banget. Beneran. Enggak, itu mah penyakitnya dia, sayang. Ih, lo cek deh. Beneran pasti ada. Masa sih, Nek? Pasti. Di bawah garis BH gini suka ada. Kita jadi ngomongin rejection apa enggak? Oh iya, benar. Oke. Oke. Tadi di Yang- saat yang kita harus reject adalah orang yang kita enak kenal dong baik. sambil digaruk-garuk Ih, gitu. ogah. Itu yang baru Kutil. tumbuh. Betul lo baru tunggu. Karena orang tuh menganggap rejection itu like two side of a flip coin, rejection and failure. Orang tuh menganggap bahwa gua setuju, iya, gua setuju. iya kalau lu mendapatkan rejection Iya, berarti iya, lu iya. lu menganggap Gagal. itu sebagai kegagalan. Iya, benar, Padahal benar. enggak, cuman emang nggak cocok aja. Makanya terus dan rejection itu the pain from getting rejection itu real loh. Kita Iya, tuh iya, iya I kan agree. kita tuh emotionally and physically we feel the pain gitu. Kayaknya kita nggak terima banget. Oke, gitu. coming from you orang yang paling sering mereject apapun ya. Iya. Lu kecewa nggak kalau lu juga di reject? Dia Enggak. cewek. Kecewa. Sorry gua ralat. Kecewa deh. Oke, kecewa tuh kesel sih A. Kesel sih A. Geli bercandaan tuh kan bapak-bapak. Gua Kayak udah Om ngeliat Farhan ya, Bo, bercandaannya. Emang rambutnya dia sebentar lagi gini sih. Ayo kita lagi ngomongin apa? Lo kecewa nggak kalau lo di reject? Lo akan menganggap itu sebagai sebuah kegagalan buat lo juga nggak? Enggak. Serius? Iya, Lo hebat deh lo. Iya, karena gue tuh sering sekali, Ji. Bahkan sampai ke, kan lu bilang paling susah itu adalah mereject orang yang deket. Temen, ya, di atasnya temen apa? Saudara. Gue sekarang, I master the rejection. Bahkan untuk saudara ya, lu boleh cek ke saudara-saudara gue. Makanya nama belakangnya dia udah bukan Pangemanan. Dibuang dari Hendrik aja kartu berhenti. keluarga. Iya, karena gini ya, ini sekedar contoh ya. Maksudnya kan Dave Hendrik Gin Tonic. Hendrik Gin. kalau kata Oprah gini, just because you are successful, sometimes your extended family treat you as Santa Claus or ATM. Sementara kita kan nggak selalu pengen jadi ATM. Oh, tapi gue bisa tuh nolak. Nah, Nggak, gue baru inget kalau misalnya ini, aduh sorry lagi nggak bisa bantu karena lagi banyak keperluan. yes, gue bisa banget. Oh gitu caranya. Gue nggak ada beban. Gue bilang gitu kalau misalnya ada yang keluar. Iya, ya udah nggak usah dipanjangin. Iya. Ngerti tapi konteksnya apa? Oh Iya. gitu caranya. Iya. Sorry ya, pengen Gua banget lagi bantu, tapi ini lagi ya. banyak keperluan juga. Gua bahkan lagi nggak banyak begitu. pengeluaran Lu juga. langsung enggak aja gitu. Enggak, oke, tanpa explanation kenapa? Pakai explanation. Biasanya kan, Kak boleh tolong ini nggak, misalnya siapa, ini lagi sakit, Masalah. cepat sembuh ya, God bless you, speedy recovery, titik. Oh, dia nggak pakai. Nggak pakai penjelasan, because I don't think I owe an explanation. Nanya lagi. Kemampuan atau skill itu, skill kan biasanya dilatih ya. Heeh. Itu lo latih nggak? Latih dong. Dulu awalnya kalau mau mereject orang gitu, mau say no itu kaku, kikuk gitu, pakai NG. Banyak detailnya gitu, banyak alasannya. Lama-lama gue pikir ngapain gue mesti kasih alasan ya? A simple no would be nice. Iya. So pertanyaannya adalah, do we need to give an explanation di saat kita mereject sesuatu? Kalau berdasarkan teori gue Good. tadi, harusnya enggak. Because it's your rights to say no. Iya. Yes. Tapi untuk menjaga perasaan orang, iya kan? Perlu. Nah, ini yang mau gue tanya sama lo. Itu yang mau lebih iya. Yang mau gue tanya sama lo nggak khawatir kemudian lo nanti akan dibenci? Nah gue enggak. Lo nggak? Dia enggak, Ji. Dia mah emang nggak Dia peduli. enggak. Iya, gue enggak. Karena buat gue tuh sangat mencintai segala sesuatu yang apa adanya. Enggak, lo sangat mencintai diri lo sendiri. Ya itu udah pasti. Kalau gue lebih ke, mungkin gue ngerti apa yang dimaksud Fafa adalah seperti ini. Karena kan gini, hidup itu kan roda ya, bukan nggak mungkin kita one day kita yang butuh bantuan. Betul, Nah betul. itu, gue tuh karena lebih ke nggak enak dan mencari cara yang halus. Karena gue takut kalau one day gue yang butuh, gue ditolak secara sakit Baik gitu. itu kasar maupun halus. Penolakan gue mungkin bisa nerima, tapi penolakan yang secara to the point nggak bisa. Sorry, kayak suka yang, aduh, oh gitu amat sih, gitu lah. Hurting feelings kan kali ini kan Iya. di episode ini kan kita harus belajar juga gimana caranya kita mereject dengan cara Iya, betul. halus tanpa menyakiti seperti pertanyaan Fafa tadi kan. Iya, betul. Tapi memang contoh yang diberikan Fafa itu kasus yang menurut gue sangat menarik ya. Karena kan namanya Raffi itu banyak dipuji orang bahwa Raffi itu kayaknya nggak punya musuh, Raffi itu Ya, diplomasi benar, sekali Iya, gitu. benar. Walaupun kita yakin pasti ada lah
rejection yang ia lakukan dalam pekerjaan dan dalam kehidupannya dia. Tapi berarti kita harus belajar dari dia tuh. Rejection yang ia lakukan berarti halus sehingga tidak menyakiti orang lain. Makanya gue nggak sekaya Raffi. tapi ya, selama gue kenal sama Raffi, gue nggak pernah inget dia pernah menolak orang sih. Serius loh? Yes. Sampai nggak penting dikerjain sama dia. Salah temenan gue. Harusnya kita temenan sama Raffi. Harusnya lu temenan sama Raffi, lu jadi kaya. Lu temenannya sama Dave Hendrik, nggak jadi kaya lu. Karena belajarnya rejection. Tapi bener loh. Iya kan? Iya, cuma maksud gue gini ya. Artinya mungkin dia juga punya skill yang bahwa, oh ya udah, do it. Ya udah, let's do it gitu. Cuma kalau misalnya memang yang berbayar segala, dia tahu gitu bahwa misalnya ada sponsor, ada apa, itu dia akan bilang, dia bilang, tapi ini kan ada sponsornya. Gue harus ada bayarannya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya memang yang sifatnya adalah untuk kemanusiaan atau project yang sifatnya campaign memang untuk goodwill, itu dia nggak pernah bilang enggak sih. For goodwill ya. Again, kalau misalnya ada sponsor sih dia akan bilang bahwa ini harus ada bayarannya gitu. Ya balik lagi, jadi bagaimana kita menerima atau menempatkan tawaran yang masuk ke kita kali ya. Iya. Tapi ya, bagaimana cara merejectnya? Apakah ini harus kita terima? Kalau menolak, gimana cara nolaknya? Iya. Nah, gue lagi kepikiran juga, ya seharusnya sih, ya balik lagi ya seharusnya. Kalau memang ada sebuah project yang ada sponsornya, terus kemudian lu mau mintanya pro bono ya. Iya sih. Ya Itu kira-kira ya. Iya, Nah, gitu sih. Iya. Atau misalnya kayak lo mau minta bantuan nih, mungkin untuk kita nggak ngomongin sekolah artis ya gitu ya. Mungkin dialamin sama Sobat Yolo. Lo mau minta bantuan, tapi ya misalnya gini, kayak lo misalnya lo minta bantuan untuk biaya apa gitu, tapi lo tuh sebenarnya mobil lo masih mobil mewah, atau mungkin lo handphonenya handphone terbaru, ya kira-kira gitu, yang kayak gitu juga kali ya. Iya, speaking of on that subject gitu ya, kan di art of negotiating, kalau lu pengen mendapatkan iya ketika lu mengajukan sebuah permintaan, bikin paket yang irresistible, it is so difficult to say no to gitu, ngerti nggak lo? Lu juga kadang-kadang mau minta bantuan orang, tapi cara minta lo, imbalannya, itu tuh nggak lu pikirin dengan bener. Very easy for us to say no, nggak appealing banget. Bisa jadi bisa balik lagi. Lu mah labil, kadang gue pengen diangkat, kadang gue dibanting. Tapi lo harus siap ya, rahasia perusahaan kebongkar. Oh jangan kalau gitu. Nah, atau jadi, bikin perusahaan yang nggak ada rahasianya. Ya susah. IPO ya. Iya. Perusahaan pemerintah ya. Iya. Oh yang punya TVRI dong. Tetap balik lagi TVRI. Jadi gini intinya, kalau buat hari ini dari obrolan kita ya, buat Fafa kayaknya rejection is something yang wajar kok kita lakukan. Kita nggak bisa semuanya loh kita terima, kita okein. Tapi justru kita balik nih buat orang-orang yang memang giliran Fafa harus menawarkan sesuatu, lo yang harus cari cara menawarkannya kayak tadi. Lo sodorin paket atau sodorin penawaran yang lo tuh nggak bisa, akan sulit untuk ditolak. Berikutnya, seperti tadi Iwet bilang, lo datang juga jangan ya lo lower your expectation deh. Biar kalaupun lo terjadi penolakan, lo nggak kecewa. Ya Kayak kan? kita aja gitu di YOLO. Kita tahu we are doing this for fun. Orang yang suka menyaksikan dan mendengarkan kita juga senang-senang ketawa-ketawa bareng-bareng. Tapi sekarang kita nggak bisa terima semua. Kalau lo nggak download, lo nggak langganan, lo nggak bayar, lo nggak bisa nonton. Iya kan? Nggak bisa kita terima dong. Ada rejection di situ. Makanya bayar. Kok jatuhnya maksa? Nggak maksa, gitu. Gue emang cara ngomongnya aja, sorry ya. Coba lo deh, coba deh lo yang lebih halus, coba tolong deh ya. Tapi gue pengen belajar ngomong lebih halus gitu supaya coba. Bagian yang mana nih? Ngajak orang, tapi nggak maksa kayak gue. Gue kan buat download tip, coba. Ya kan kita di sini membuat sebuah obrolan gitu ya, konten kan ada effortnya. Terus kemudian juga kita mau konten kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang gitu, tapi susah Bu ngomongnya. Iya kan? Mendingan judes aja kayak kita coba. Coba lo coba. Sobat Yolo seneng gak sih bisa ngelihat kita gitu ngobrolnya langsung? Biasanya cuma dengar suara ya kan? Nah makanya kalau pengen lihat langsung, ini kan suka ada permintaan tuh, aduh dong, ayo dong sambil live dong. Kan pada suka nonton live kita tuh ya. Di tip-tip bisa live? Nah makanya udah tip-tip aja di download. Iya, abis itu nanti jangan lupa. Iya, beli tuh kontennya si Yolo. Bagus. Bagus dia nih. Gitu kan? Jadi PR Yolo. YOLO. Tip-tip ya dan kita juga biar panjang gitu ngeliat kita gitu. Kalau kagak ada jujur ya. Jujur nih kalau anak zaman sekarang, jujur nih. Gini nih, kalau kagak ada yang download dan kagak ada yang beli,
kagak ada yang beli YOLO nih ya di konten YOLO di tip-tip. Lah kita mah cuma segini aja udah kagak panjang. Ibaratnya biar kita napasnya panjang gitu, ya nggak? Iya, setuju nggak? betul. Nah dia jago nih, orang kita tuh kan sangat suka kalau kita menjual derita. Lu kurang menderita ketika mengatakan itu. Ya mukanya kayak gini mana ada yang percaya kalau dia menderita? Iya, buka baju deh. Gila lu. Jadi beli ya, tolong atuh ya. Sobat YOLO yang budiman, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah download aplikasi Tip-Tip, kemudian tonton dan beli videonya. Jangan lupa ya, YOLO juga masih bisa didengerin di Spotify yang akan hadir tetap hari Senin ya.